Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan El Amin. Kali ini El Amin ingin mengupas masalah kearifan lokal, yaitu falsafah yang berasal dari tanah air kita, ya, khususnya dari tanah Jawa, yang berjudul 11 fase perjalanan hidup manusia versi Mocopat. Samakah dengan versi Islam? Nah, kawan-kawan tinggal nanti membandingkan dan bisa menjawab dengan sendirinya. Bahwa dalam khasanah budaya lokal, ya, di tanah air kita, ya, terutama di Pulau Jawa, itu ada kearifan lokal hasil budaya, ya, khususnya hasil sastra yang dinamakan Mocopat atau tulisannya Macapat, ya. Saya biasa membacanya Mocopat. Apa itu Macapat, ya, atau Mocopat? Adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait Macapat mempunyai baris kalimat yang disebut gatra, dan setiap gatra mempunyai jumlah suku kata atau guru wilangan tertentu, dan berakhir pada bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu. Jadi ini adalah puisi yang bersajak, ya, kawan-kawan. Jadi hampir mirip dengan pantun, tapi ini bukan pantun, ya, puisi. Dan biasanya diucapkan dengan cara ditembangkan, didayukan, ya, dengan cengkok khas tentunya, ya. Dan dalam Macapat ini digambarkan ada 11 fase perjalanan hidup manusia. Apa saja fase tersebut? Baik, kawan-kawan, akan saya sampaikan di sini. Fase pertama disebut Maskumambang, yang artinya mengambang di alam perut atau di alam rahim. Itulah, ya, tempat pertama manusia, ya, pada saat masih menjadi janin yang berada di perut ibu, ya, atau di alam rahim. Yang kedua yaitu mijil. Mijil itu kalau bahasa Jawa itu biji, ya. Jadi benih atau jabang bayi, ya, atau orok yang baru dilahirkan ke dunia. Itu namanya fase mijil, ya. Kemudian yang ketiga yaitu sinom. Sinom itu artinya usia muda atau kanoman, ya. Di atas bayi, ya, di atas balita. Jadi sudah beranjak dewasa, ya. Di mana pada masa itu seorang manusia, ya, memiliki banyak waktu luang untuk menuntut ilmu, ya, karena masih muda. Jadi belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya. Jadi pada masa muda adalah masa yang paling banyak peluang untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Dalam pandangan lain, sinom berarti sinoman, ya, atau perkumpulan para pemuda. Ya, kita tahu, ya, kalau para pemuda itu suka berkumpul, ya, dengan rekan-rekan sebayanya, ya, untuk bekerja sama, untuk bermain juga, ya, untuk belajar bersama dan lain-lain. Setelah melewati fase sinom, ya, kita ke fase kinanti. Nah, kinanti itu artinya tuntunan, ya, berasal dari kata dasar kanti. Kanti itu artinya menuntun, ya, atau menggandeng supaya hidup si pemuda itu, ya, calon pengganti generasi tua itu hidupnya lebih baik. Dalam hal ini dituntun, ya, untuk memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan norma. Baik norma itu berasal dari adat lokal, ya,
kearifan lokal atau budaya setempat, ataupun agama ya, ataupun norma itu berasal dari pemerintah. Jadi pada usia inilah ya, boleh dikatakan ini antara usia SMA dan mahasiswa ya, harus sudah memiliki norma ya, dan menjalankan norma dengan baik dan dengan selengkapnya, yaitu idealnya begitu. Ini usia kalau dalam Islam sudah akil baligh ya, sudah taklif. Taklif itu mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan norma ya. Kalau norma agama berarti sudah diwajibkan sholat, berpuasa ya, dan lain-lain ya. Kemudian setelah fase ini, yaitu fase yang kelima, dinamakan asmarandana. Asmarandana itu secara singkat artinya adalah perasaan cinta. Ya, dimana seseorang setelah sudah menuntut ilmu ya, walaupun ilmu itu harus dituntut dari mulai baru lahir sampai liang lahat ya, tapi pada saat ini boleh dikatakan usia sudah beranjak usia matang ya, masih usia muda juga ya, maka seseorang dalam usia ini memiliki perasaan cinta terhadap lawan jenis ya. Asmara itu berasal dari nama dewa ya, yaitu dewa cinta ya. Kemudian dana sama dengan atau artinya api. Dana itu berasal dari kata dahana, itu artinya api. Makanya kalau asmarandana bisa diartikan api asmara. Ya inilah ya, sudah akil balik betul. Yang nanti pada fase berikutnya, yaitu fase ke-6, yaitu fase gambuh. Gambuh itu sama dengan jumbuh atau sarujuk ya, artinya kecocokan antara pria dan wanita ya, dalam kalau kita bercanda itu ucok, udah cocok gitu. Nah pada saat ini biasanya ya, normalnya itu berakhir kepada jenjang pernikahan. Jadi gambuh itu usai fase asmarandana ya, saling jatuh cinta, kemudian timbul gambuh. Kalau gambuh atau cocok ya, berarti siap nikah, jadi siap untuk nikah ya. Kemudian fase setelah pernikahan ya, atau setelah fase gambuh, yaitu fase ke-7, namanya dandang gulo. Tulisannya dandang gula ya, dalam bahasa nasional disebut dandang gula ya, tapi orang-orang Jawa biasanya menyebutnya dandang gulo. Itu artinya merasakan kesenangan dalam hidup. Dandang gulo atau dandang gula ya, artinya sesuatu yang manis, kebahagiaan hidup, pasangan baru ya, bisa bulan madu ya mungkin, kemudian mendapatkan keturunan dan hidup sejahtera, berkecukupan, yaitu masa-masa yang indah ya, masa-masa yang manis, atau biasa disebut dengan puncak kesuksesan ya. Kemudian fase berikutnya yang ke-8 yaitu durma, atau artinya sama dengan derma ya. Fase ini adalah saatnya seseorang yang sukses ya memberikan sumbangan atau berderma ya. Tetapi kita lihat ya, bahwa hidup itu seperti roda ya, kadang di bawah, kadang di atas. Maka kita yang sedang di atas harus rela ya, dan sudi menolong, memberikan welas asih secara ikhlas atau rela membantu kepada masyarakat lain yang sedang berada di bawah. Ya, jadi ini sudah dewasa banget ya, mungkin usia 45-an ya. Walaupun pada dasarnya kebaikan bisa diberikan kapan saja, sejak masih anak-anak pun kita bisa berderma ya, tetapi ini karena dibagi-bagi ya. Fase durma itu maksudnya begitu ya, yaitu memberikan sumbangan atau berderma ya, saling melengkapi, saling mengisi.
Nah, setelah itu fase yang ke-9 namanya pangkur. Pangkur itu sama dengan mungkur atau membelakangi. Dalam hal ini sudah mulai membelakangi hawa nafsu, meninggalkan hawa nafsu. Ini usia tua ya tentu saja. Usia di mana seseorang harus lebih mendekatkan diri kepada Ilahi, Sang Maha Pencipta. Kemudian kawan-kawan ya, kita menjelang ke fase yang sangat menyedihkan, yaitu fase ke-10 yang disebut megatruh. Megatruh itu terdiri dari kata megat ya, memutus, dan ruh itu nyawa, yaitu saat seseorang dicabut nyawanya oleh sang malaikat. Inilah ya akhir dari kehidupan. Dan di fase megatruh ini mulai ada cerita elegi ya, cerita-cerita kematian, cerita-cerita mengenangkan di masa hidupnya. Setelah itu fase yang terakhir yaitu pocung. Pocung itu orang biasa menyebutnya pocong ya. Saat seseorang yang meninggal itu sudah harus dikafani ya, dibungkus kain kafan ya, ritual melaksanakan terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia ya. Inilah ya gambaran yang ke-11, gambaran yang paling terakhir ya, pada saat seseorang sudah mulai dikafankan ya, dimandikan dulu, dikafankan, disolati ya, kemudian dimakamkan ya. Inilah ya yang disebut fase pocung ya, atau fase yang ke-11 yang terakhir, versi mocopat. Itulah kawan-kawan, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih atas menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan nanti saya akan rinci satu persatu ya setiap fase ya, supaya lebih mendetail di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.